Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pengadin dan kepada rekan-rekan Paguyuban KKG Kecamatan Legenalum yang saya hormati. Perkenalkan, saya Daryana Pratiningrum. Saya di sini sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu semuanya mengenai budaya positif. Budaya positif akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, disiplin positif. Menurut teori kontrol, disiplin positif ini merupakan semua perilaku memiliki tujuan, yaitu ada teori motivasi, teori 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Akan saya paparkan satu persatu. Makna dari disiplin positif itu sendiri: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Apakah makna disiplin itu sendiri? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti mungkin Bapak Ibu pasti pernah mendengar kata disiplin. Yang Bapak Ibu pikirkan adalah mengenai sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin itu rasa yang tidak nyaman karena sesuatu yang diatur. Itu adalah anggapan kebanyakan orang. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin hanyalah merupakan tindakan yang tindakan yang seperti sebuah keterpaksaan karena adanya suatu aturan-aturan tersebut. Di sini untuk menerapkan perilaku disiplin itu ada teori motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Apabila saya tidak disiplin, itu motivasi eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi orang tersebut melakukan tindakan disiplin karena ada imbalan, karena ada reward, ada imbalan dari orang lain, pamrih semacam itu. Dia mau melakukan tindakan disiplin karena ada sebuah reward, hadiah. Ini adalah motivasi dari luar, motivasi eksternal. Kenapa
diri sendiri atau motivasi internal. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya itu dari dalam diri sendiri, bukan karena sesuatu yang dari luar diri. Apa yang terjadi? Misalnya untuk hukuman apa yang akan saya terima bila saya tidak melaksanakan hal tersebut. Kemudian kalau dalam diri internal itu dia berpikir sendiri, saya akan menjadi seperti apa bila melakukannya. Demikian. Seperti kata menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, siswa sekarang pada di merdeka untuk belajar. Siswa itu harus merdeka, artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, dari motivasi internal itu tadi, dari dalam diri sendiri. Sebisa mungkin kita menjadikan anak didik kita, siswa kita untuk bisa melaksanakan disiplin positif ini karena tuntutan diri sendiri, bukan karena motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, di sini ada istilah restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah restitusi? Baik, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Di sini saya ulas kembali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pengertian dari restitusi menurut Gosen tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi itu sendiri apa? Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, jadi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, berkolaborasi tadi, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Ini bisa garis bawahi. Restitusi itu fokus pada solusi, bukan pada kesalahan. Restitusi, ya, ciri yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tentunya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dalam kondisi yang sudah baik. Contoh-contoh restitusi: tindakan guru dalam menyikapi siswa yang melakukan kesalahan. Contohnya, di sini harus ada hukuman atau konsekuensi. Ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan, biasanya kita melakukan apa, Bapak Ibu? Untuk menangani atau untuk mengatasi tindakan atau perlakuan siswa ini. Misalnya dalam contoh ini ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena siswa ini terlambat datang ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Kalau ini merupakan hukuman. Nah, yang kedua, contoh kedua, lari
lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Nanti kita akan membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan tindakan hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Nanti kita akan bahas ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan konsekuensi. Contoh berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini bukan ya, untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman. Yang contoh terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi. Apa bedanya dengan yang tadi ya Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini adalah hukuman. Tetapi pada contoh terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kok ini merupakan konsekuensi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Pak Supri. Menurut saya yang bahwa lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu karena sudah ada kesepakatan kelas sebelumnya dalam pelajaran PJOK bahwa jika terlambat harus mengelilingi lapangan 2 kali. Jadi dia menerima konsekuensinya karena dia terlambat dan sudah menjadi keyakinan dalam pelajaran. Kalau yang atas itu mungkin karena gurunya emosi atau apa langsung memberikan hukuman karena dia terlambat hadir di sekolah. Ya, tepat sekali Pak Supri. Saya kuatkan lagi untuk yang contoh yang bawah ya, itu sudah betul sekali, terima kasih. Saya tambahkan bahwa lari mengelilingi lapangan basket selain telah menjadi suatu kesepakatan atau keyakinan, ini adalah pelajaran PJOK ya. PJOK lari itu juga sudah termasuk bagian dari berolahraga ya. Beda dengan yang contoh tadi mengelilingi lapangan karena terlambat hadir di sekolah. Ini bisa jadi karena emosi dari gurunya tersebut. Ya, betul sekali. Kita lanjut. Nah, inilah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kembali ke contoh tadi. Nah, kenapa menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi, bukan hukuman? Karena itu tindakan yang dia lakukan dan dia merasa, nah ini membuat anak dia tidak nyaman atau dia tidak, karena dia sudah melakukan kesalahan tersebut sehingga dia menggantikan kertas yang sudah dia coret-coret. Itu adalah konsekuensinya. Nah, ini adalah di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena dia merasa dirinya bersalah, dia melakukan tindakan sebuah konsekuensi untuk atas kesalahan dia tersebut. Yang membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu hukuman, Bapak Ibu. Misalnya seorang guru, satu anak melakukan sebuah kesalahan, kamu saya hukum harus, karena dia tidak melanggar, bukan sebuah kesepakatan, karena emosi dari gurunya dia dihukum, misalnya harus mengelilingi lapangan. Ini akan mungkin terngiang-ngiang di pikiran peserta didik kita, pikiran siswa tadi, dalam jangka waktu yang lama sakit hati
hukum. Nah, semacam itu ini menimbulkan sakit hati yang dalam jangka waktu lama. Bisa jadi ketika SMP mungkin, ketika sudah SMA atau sudah lulus masih ingat saja ini Pak Guru tadi ya, Pak Guru yang itu pernah menghukum saya hanya karena kesalahan yang hanya karena emosi dia. Nah, ini menimbulkan sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Berbeda halnya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh tadi, misalnya membersihkan tumpahan air di meja tulis, tersenggol pada saat belajar. Ketika belajar tersenggol, dia nggak enak. Harus bagaimana ya untuk dengan kesalahan saya, dia salah, dia tahu kalau dia sedang salah, kalau dia melakukan kesalahan karena merupakan air di meja, meskipun tidak ada di situ peraturan atau kesepakatan yang harus apa yang dilakukan, tapi dalam jangka waktu yang pendek dia merasa tidak nyaman, kemudian dia membersihkan tumpahan air yang dia tumpahkan di meja tersebut. Ya. Hukuman perbedaannya, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kenapa membenci kedisiplinan? Karena bagi dia melakukan tindakan disiplin itu menyakitkan tadi. Salah ini langsung dihukum ini, salah ini langsung dihukum ini. Nah, itu adalah tindakan yang menimbulkan anak membenci kedisiplinan. Sebuah hukuman itu bisa menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Berbeda halnya dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin karena kalau aku bertindak semacam ini, aku harus melakukan hal yang bisa mengatasi itu, seperti itu misalnya. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ya. Identitas dalam suatu hukuman, konsekuensi ataupun restitusi, hukuman sendiri itu merupakan identitas yang gagal. Sedangkan identitas sukses adalah kedisiplinan yang di sini merupakan sebuah konsekuensi ataupun restitusi. Jadi hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya, hukuman ini merupakan identitas yang gagal, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang karena tadi itu siswa merasa sakit hati dan akan teringat terus-menerus atas hukuman yang pernah dia terima atas kesalahannya tersebut. Dalam konsekuensi korban bisa diabaikan, sedang restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, anak emosi ya menjadi agresif, menjadi pembenci seperti itu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman ini lebih kepada membuat siswa menjadi takut ya Bapak Ibu, dan itu tidak baik untuk siswa sebenarnya. Berbeda halnya dengan konsekuensi dan restitusi. Meskipun dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru karena siswa akan melakukannya dengan pantauan atau monitoring dari guru. Kalau dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian dalam hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dalam berdisiplin, konsekuensi dan restitusi ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi sesuatu yang diyakini dalam diri dia berdisiplin itu baik akan juga diterapkan dalam mentaati atau mengikuti peraturan yang ada di masyarakatnya. Seperti itu. Dan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman itu peraturannya adalah kamu harus, kalau tidak
Beda dengan konsekuensi, apa peraturannya? Apakah kamu mampu melakukannya? Kemudian ada juga kata terima kasih dalam melakukan sebuah konsekuensi. Untuk restitusi, siswa diingatkan kembali dengan keyakinan. Apa yang kamu yakini? Keyakinan ini timbul dari peraturan-peraturan yang disepakati bersama, yang kemudian menjadi sebuah keyakinan dalam diri dia bahwa ketika tidak melakukannya dia akan merasa bersalah, sehingga tertanam rasa disiplin positif dalam diri siswa dengan sendirinya. Kemudian ada pertanyaan, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini seperti semacam diskusi ya dari guru ke siswa untuk restitusi, penanganan masalah dengan restitusi ini. Dalam hukuman, murid atau anak menjadi pembenci sebuah peraturan. Kalau konsekuensi, anak menghormati peraturannya. Sedang dalam restitusi, anak menghormati dirinya dan bisa menghormati orang lain. Tindakan-tindakan atau kalimat-kalimat yang biasa dilontarkan kepada siswa ketika menangani siswa yang sedang melanggar peraturan, ada hal yang negatif, netral, dan positif. Awas kalau dilakukan lagi ya nanti, awas kamu. Pernah Bapak Ibu berkata demikian terhadap siswa-siswi kita? Awas kamu. Ini akan menimbulkan sebuah mode paksaan, ya. Menimbulkan rasa takut, terpaksa, dan akhirnya siswa menyalahkan diri sendiri, menjadi konsep dirinya buruk. Aku pasti disalahkan. Aku nggak bisa mengikuti peraturan. Ini akan menyalahkan diri dia sendiri, menjadikan konsep dirinya buruk. Kemudian dengan begitu anak lebih baik menyembunyikan saja sebuah kesalahan yang dia lakukan supaya tidak dihukum tadi. Ini adalah hal-hal yang negatif yang timbul ketika guru mengatakan hal-hal ini terhadap murid. Jadi mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif, ya, penguatan negatif, membayar impas apa yang dia lakukan. Kamu salah, yo kamu harus menerima hukumannya. Ini adalah penguatan yang negatif terhadap diri siswa, Bapak Ibu, sehingga akan menimbulkan konsep diri yang buruk, konsep diri yang negatif juga. Tindakan yang netral, nah, lakukan apa yang saya katakan. Netral terhadap murid. Stimulus respon, mendorong kepatuhan murid terhadap sebuah peraturan, membuat konsep diri yang baik itu sebuah konsekuensi. Murid jadi taat terhadap peraturan dan mencoba mengontrol murid dengan penguatan positif. Tapi konsekuensi ini tetap dalam bawah kontrol seorang guru. Akan lebih baik lagi ketika hal-hal yang positif itu diterapkan, kalimat-kalimat untuk menangani siswa yang sedang bermasalah atau siswa yang melanggar peraturan. Nah, ketika siswa melanggar peraturan, guru menanyakan, apa ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Tadi itu kita harus mengetahui dasar, 5 dasar siswa melakukan hal ini. Apa benar ini yang ingin kamu lakukan? Terkadang siswa melakukan pelanggaran itu juga bukan karena dia benar-benar tidak menyukai peraturan itu, tapi kadang siswa caper, Bapak Ibu, ya. Dia mencari perhatian karena mungkin ada permasalahan di rumahnya dengan orang tuanya dan sebagainya, sehingga dia mencari perhatian itu di sekolah dengan melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap suatu peraturan. Ya, tindakan positif ini merupakan teori kontrol dan mendorong disiplin positif dalam diri. Konsep diri menjadi kuat, ya.
konsep diri menjadi kuat, dan anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Ya, anak paham bahwa dirinya sendirilah yang memegang kendali kontrol terhadap dirinya, bukan peraturan dari luar, bukan bapak ibu gurunya, bukan orang tuanya, bukan teman-temannya, tetapi diri sendiri yang memegang kendali atas sesuatu yang dia lakukan, ya. Kesadaran berbudaya positif semacam itu, Bapak Ibu. Lanjut, hal-hal positif, hal-hal positif yang dilakukan oleh siswa ini, identitas dari siswa ini ada identitas yang sukses dan juga identitas yang gagal. Hukuman terhadap siswa itu sudah jelas sekali merupakan identitas yang gagal yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Karena hukuman itu menimbulkan dampak-dampak semacam ini, Bapak Ibu. Murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai perasaannya dengan hukuman yang dia terima tersebut. Dan hukuman ini dibuat oleh guru, ya, hukuman dibuat oleh guru. Sedangkan dalam konsekuensi peraturan itu dibuat oleh guru dan murid bersama-sama. Dan dalam restitusi peraturan dibuat oleh murid. Ini semacam sebuah keyakinan, ya, kesepakatan bersama yang dibuat bersama dan dilaksanakan bersama, dipatuhi bersama-sama dari siswa, oleh siswa, dan untuk siswa untuk dalam restitusi ini. Kalau dalam identitas yang gagal, ketika guru memberikan hukuman menyakitkan pada siswa, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan siswa. Itu sangat menyakitkan sekali, ya Bapak Ibu. Untuk konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturannya begini loh, peringatan, diingatkan lagi, ini kalau kamu melakukan ini konsekuensinya harus begini, seperti contoh-contoh tadi ketika melakukan kesalahan. Sedang restitusi itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas karena keyakinan itu dibuat oleh siswa, ya. Jadi siswa ingat, oh iya, aku sudah membuat keyakinan bersama untuk melakukan atau mentaati peraturan yang atau keyakinan sudah dibuat itu. Jadi guru di sini membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Demikian. Kita lanjut. Untuk bisa melaksanakan restitusi, siswa ini tadi ya Bapak Ibu membuat peraturan yang dibuat oleh siswa sendiri. Peraturan kelas siswa diminta bersama-sama membuat aturan, membuat kesepakatan, ya. Siswa boleh menuliskan di kertas masing-masing siswa ingin agar kelasnya menjadi seperti ini loh. Satu, misalnya sedang belajar, tidak boleh bermain, tidak boleh makan di kelas, harus datang tepat waktu, harus berdoa bersama, dan lain sebagainya. Banyak sekali masing-masing siswa membuat peraturan tersebut. Peraturan ini kemudian dikelompokkan dalam satu kelas, yang mana nanti guru membimbing siswa agar peraturan-peraturan yang sudah dibuat bersama itu diyakini menjadi sesuatu yang dipedomani oleh siswa untuk dilakukan bersama-sama ketika pembelajaran macam itu. Setelah peraturan ini menjadi sebuah keyakinan kelas, maka siswa itu dengan sendirinya akan menanamkan terhadap diri dia, karena diri sendirilah yang bisa mengendalikan, menanamkan pada diri sendiri bahwa hal-hal positif yang sudah mereka yakini, yang sudah mereka sepakati
tadi, yang sudah mereka buat tadi, itu adalah hal yang baik yang harus aku kerjakan, yang harus aku laksanakan, yang harus aku tindak lanjuti dalam melakukan kegiatan di sekolah, di kelas terutama. Okay? Setelah meyakini dalam diri, karena siswa ini yakin bukan karena hukuman, bukan juga karena reward yang diberi, maka ini akan sangat mudah menimbulkan budaya positif di lingkungan yang positif. Pertama, dimulai dari dalam kelas dengan keyakinan kelas yang baik. Dia akan membawa keyakinan ini keluar kelas, dalam arti di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah juga berlaku positif karena itu sudah terkonsep dalam jiwa dia, dalam jiwa anak didik kita, bahwa melakukan tindakan-tindakan positif ini adalah hal yang harus bukan karena paksaan, harus merupakan sebuah kebutuhan hal yang baik yang harus aku lakukan. Setelah ini anak-anak terkonsep hal ini, maka akan menjadi sebuah budaya positif di lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu di lingkungan kelas ataupun di lingkungan masyarakat. Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan atau hal negatif yang ada di sekolah, Bapak Ibu menempatkan diri atau memposisikan diri sebagai 5 posisi ini. Ya. Guru menempatkan dirinya sebagai penghukum. Pertama, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. 5 posisi kontrol ini akan sangat baik kita terapkan ketika kita menjadi atau memposisikan diri sebagai manajer. Semoga kita semua Bapak Ibu setelah ini akan berusaha, akan mampu menempatkan diri sebagai manajer ketika di kelas, pada khususnya dan di sekolah dalam menangani atau dalam melaksanakan peraturan atau dalam menyikapi siswa yang sedang melanggar sebuah peraturan atau keyakinan. Sebagai contoh ya, untuk posisi sebagai penghukum, guru itu biasanya akan menghadik, menunjuk-nunjuk ketika seolah benci sekali dengan siswa ini. Kamu lagi. Nah, dengan muka yang marah, melotot, dan emosi dirinya. Nah, ini tindakan yang demikian ini guru memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi menunjuk-nunjuk, menyindir juga, itu akan menakiti secara verbal hati dari siswa kita. Selain berbuat demikian, berhadik dan sebagainya, guru juga berkata, nah, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ancaman Bapak Ibu. Ya, coba bagaimana bayang kalau kita anak kok diancam awas kamu kalau tidak melakukan ini. Nah, guru memberikan sebuah peraturan, diancam, siswa akan merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, bisa jadi takut, tapi bisa juga menjadi benci, tertanam rasa sakit hati dalam diri siswa tersebut yang akhirnya menjadi benci terhadap guru ini. Ini nih yang akan teringat terus ketika jangka waktu yang panjang nanti. Ini semoga ini tidak terjadi pada diri kita, pada siswa kita, ya Bapak Ibu, kita pandai-pandai mengendalikan diri, pandai-pandai mengendalikan emosi ketika menghadapi siswa yang bisa dikatakan bandel ini lagi semacam itu. Kita akan pelajari nanti bagaimana cara mengatasi siswa yang demikian. Kemudian, nah, hasilnya bila
kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya, untuk menutupi kesalahannya atau untuk membela dirinya. Kok aku yang disalahkan? Kok aku lagi? Misalnya sedang ada berbuat kesalahan, itu hasilnya demikian. Karena kita tadi sudah memberi ancaman, sudah marah-marah dengan emosi dan semacam itu, sudah menyakiti hati anak, maka anak akan menjadi demikian tadi, memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian setelah anak-anak menjadi memberontak, kaitannya dengan dunia berkualitas, jadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Dia guru itu di luar dari tidak memerlukan seorang guru, tidak penting bagi dia guru. Soalnya cuma guru saja, misalnya demikian. Biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Guru siswa menjadi sepele, menyampaikan guru, biarin saja, nanti juga marah-marah lagi. Demikian. Dampaknya pada murid, hukuman ini murid akan bisa melakukan kesalahan lagi yang sama. Ya, oke. Kemudian posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Ya, seorang guru mungkin berceramah dengan nada yang biasa, ya, dengan mungkin agak melemah, ibu kecewa dengan tindakan kamu yang demikian, misalnya sedang melakukan sebuah kesalahan. Seharusnya kamu tidak melakukan ini. Ini adalah membuat anak merasa bersalah. Ketika guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu capek, kamu lagi, ya, melakukan kesalahan ini. Ini ibu jadi stres nih. Jadi anak merasa, oh iya ya, aku sudah membuat bu guru ini atau bapak guru ini menjadi lelah dengan tindakan dia, lelah dengan kelakuannya, semacam ini. Ini anak jadi merasa bersalah. Kita berarti posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya apa? Hasilnya anak bisa saja menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Bukan saya, Bu, tadi saya ini sedang, dia mencari alasan untuk menutupi kesalahannya. Jadi berbohong terhadap guru yang menempatkan posisi sebagai tindakan merasa bersalah tadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, masih menghargai gurunya. Kemudian berkata, ya Bu, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, semacam ini. Dampaknya bagaimana? Ketika guru menempatkan posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, siswa akan merasa rendah diri. Aku salah ini, aku salah ini. Dia menjadi rendah diri. Posisi kontrol ketiga, yaitu guru menempatkan diri sebagai teman. Ini masih merupakan kontrol dari luar, ya. Guru menempatkan diri sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, tolonglah ibu, kamu jangan begitu. Ibu sudah ditegur berkali-kali sama Pak Kepala Sekolah. Emang kamu nggak kasihan sama guru? Ini kita menempatkan diri kita sebagai teman, Bu, terhadap siswa ini. Ya, ini bisa jadi bekerja, Bapak Ibu. Ya, ini bekerja kepada siswa, tapi dalam hal ini ada sisi negatifnya. Ini akan berhasil menjadikan siswa mengurangi atau tidak berbuat kesalahan itu lagi, tetapi hal ini bisa menimbulkan ketergantungan. Hasilnya terhadap siswa, aku sudah dianggap seperti teman kok, nah kan? Meletakkan guru sebagai orang yang penting juga di dunia berkualitas.
Dan saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu ya. Kemudian dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru mengukur, menghitung, memantau sebagai pemantau terhadap siswa. Apa peraturannya? Biasanya ini berlaku pada siswa dalam jumlah yang banyak. Peraturannya apa? Kemudian hasilnya apa? Siswa akan menyesuaikan diri, dia takut, dia akan berbuat baik, tetapi itu bila diawasi, bila dipantau, ya. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Murid menghargai guru, menempatkan guru, menganggap guru ada, bahwa dia memantau apa yang dia berbuat, apapun yang dia berbuat, dia akan menyesuaikan diri, namun bila diawasi saja. Kemudian dampak pada siswa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai seorang pemantau misalnya, siswa bila melakukan hal yang baik akan mendapat bintang. Dia akan melakukan itu, tapi karena motivasi bintang tadi, bukan karena sesuatu yang dia yakini benar. Aku akan dapat hadiah bintang bila saya mengerjakan ini. Nah, kalau tidak dapat bintang, mungkin akan menjadi malas untuk mengerjakan hal tersebut. Kemudian posisi yang kelima, ini posisi kontrol yang menghargai diri sendiri sebagai manajer. Ini posisi yang perlu atau saya dan Bapak Ibu semua bisa pelajari dan bisa kita terapkan bersama dalam pembelajaran kepada murid-murid kita. Yaitu dengan cara apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Bisakah kamu memperbaiki masalah ini? Bagaimana? Kemudian menguatkan, hasilnya akan menguatkan pribadi anak, karena anak merasa dihargai, diajak ngobrol, ya, ditanya mau apa, ya kan? Mau apa? Apa yang bisa kamu kerjakan? Terus apa sih, diingatkan kembali apa yang sudah kita yakini bersama, ya. Murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas dengan cara memposisikan diri sebagai manajer ini. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bila memperbaiki keadaan? Nanti akan sharing dengan gurunya, ngobrol apa yang harus saya lakukan, karena kemungkinan sebagian besar siswa itu justru tidak mengerti, tidak mengetahui apa yang dia kerjakan. Apa aku, mungkin dia tahu ini salah, tapi untuk memperbaiki kesalahan ini apa ya? Alangkah baiknya untuk bisa komunikasi dengan guru. Kemudian dampaknya, kalau sudah terjadi komunikasi, sudah terjadi obrolan, sudah terjadi posisi kontrol sebagai manajer ini kepada siswa, kita terapkan ini, hasilnya pada murid, maka murid akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri. Demikian Bapak Ibu ya. Semoga nanti kita akan bisa memposisikan diri kita menjadi manajer. Kemudian untuk bisa mengetahui apa sih penyebab dari siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak bisa serta-merta kamu salah, kamu tidak taat peraturan. Lebih pada kita menggali diri siswa, kenapa, penyebabnya apa siswa ini melakukan pelanggaran, siswa ini melakukan kesalahan, siswa ini tidak mentaati peraturan, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar atas kasih sayang,
kebutuhan dasar manusia atas penguasaan, kebutuhan dasar tentang kebebasan, dan kebutuhan dasar tentang kesenangan. Kita gali di situ. Kebutuhan ini, siswa ini melakukan kesalahan ini karena apa? Jadi kebutuhan dasar yang ada dalam diri dia yang belum terpenuhi itu apa? Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan siswa yang sedang berbuat atau melanggar peraturan. Ya, Bapak Ibu. Selain itu, untuk hukuman dan penghargaan itu sebenarnya itu tidak terlalu baik diterapkan kepada siswa kita. Karena hukuman dan penghargaan itu akan menjadikan sebuah ketergantungan, ya Bapak Ibu ya. Seperti disiplin hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan, murid tidak tahu kamu dihukum begini, murid tidak tahu hal yang dilakukan itu akan menimbulkan hukumannya semacam ini. Serta-merta dari guru yang tiba-tiba menghukum siswa yang bersalah. Okay? Kemudian yang kedua, disiplin konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap tidak nyaman, namun itu dalam jangka pendek. Tapi murid tahu ketika aku melakukan kesalahan ini konsekuensinya apa, itu murid tahu. Tidak hanya murid, karena murid dilibatkan ketika membuat suatu kesepakatan atau keyakinan ini. Yeah. Kemudian yang ketiga, jika kita menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Dampak penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum. Okay. Karena penghargaan ini, maka aku akan mentaati. Karena hukuman, aku takut untuk melanggar hukum, untuk melanggar peraturan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada langkah-langkah untuk kita bisa melakukan restitusi atau dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika siswa melakukan kesalahan, guru akan berdiskusi atau berkomunikasi dengan siswa dengan mengatakan, oh iya, kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan kesalahan ini. Jadi setiap orang juga bisa melakukan kesalahan semacam ini, bukan hanya kamu saja. Nah, dengan demikian siswa akan lega, menstabilkan identitas. Siswa akan merasa akan bisa diajak bicara lagi untuk kemudian tahap berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kamu punya alasan kan melakukan kesalahan itu? Oh iya, dia dengan sendirinya akan mengatakannya, Bapak Ibu. Akan berkata, akan mengungkapkan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Ya, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, akan berbicara, berkomunikasi, akan ada timbal balik obrolan yang menemukan solusi nantinya, yaitu tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Diingatkan lagi, keyakinannya sudah kita sepakati apa? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Dia akan ingat, oh iya, saya melakukan kesalahan, saya sudah melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Sedangkan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan sendirinya dia akan tertanam dalam diri dia bahwa hal tersebut adalah kesalahan. Kemudian dia termotivasi dari dalam dirinya untuk tidak mengulang lagi kesalahan tersebut dan mengingat-ingat keyakinan yang sudah dibuat bersama untuk dilaksanakan bersama, sehingga terciptalah budaya positif yang diharapkan terjadi terhadap siswa di kelas pada khususnya dan di sekolah pada umumnya.
kita semua. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Tanya Bu. Ya, silakan. Pak. Habis. Sebelumnya. Oh, yeah. Lagi. Kebutuhan dasar manusia itu saya belum paham Bu. Bisa dijelaskan? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Ya, dengan sendirinya kebutuhan bertahan hidup, misalnya kebutuhan makan. Anak berangkat sekolah belum sarapan. Ternyata ketika jam pelajaran dia keluar. Ternyata dia ke kantin. Loh, ketika ditanya kenapa? Saya lapar Bu, karena belum sarapan. Oke. Jadi ini adalah kebutuhan dasar dia. Ternyata dia melakukan kesalahan itu karena lapar, karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita solusinya apa? Nah, lain kali kita ungkapkan lagi keyakinan kelas bahwa dilarang keluar kelas atau ketika pembelajaran. Jadi harapannya atau berangkat lebih pagi sebelum masuk. Kalau mau jajan dulu atau sarapan dulu dari rumah. Ketika akan berangkat ke sekolah, demikian untuk selanjutnya anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama, gitu Bapak. Kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak melakukan kesalahan tadi, kita tidak bisa langsung menghardik, memarahi, apalagi dengan emosi ya. Karena anak ini memiliki kebutuhan dasar rasa diterima. Oh iya, ibu tahu kamu melakukan kesalahan itu, dan ini kesalahan yang bisa dilakukan oleh siapapun kok, bukan hanya kamu. Dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian hati anak ini justru akan lebih terbuka, akan lebih bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang dia inginkan. Hal tersebut terjadi karena apa? Nah, ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Demikian kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan. Anak ini diberi kebebasan, diberi ruang atas dirinya untuk menguasai dirinya sendiri atas dengan apa yang dia lakukan dan tindakan yang dia lakukan tersebut. Nah, demikian itu adalah penguasaan terhadap dirinya, bukan didikte yang begini, tetapi siswa ini memiliki hak atas dirinya, menguasai dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Meskipun kita harus terus menstimulus anak untuk hal-hal yang baik ini, untuk bisa menanamkan hal-hal yang positif dalam diri anak ini. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Meskipun anak adalah siswa yang harus melakukan keyakinan, mentaati peraturan, melaksanakan kesepakatan bersama, namun anak juga ya kita jangan lupa anak memiliki kebutuhan dasar atas kebebasan ya. Dia juga bebas berekspresi, dia bebas mengeluarkan pendapat, dia bebas untuk mengungkapkan unek-uneknya, hal yang membuat dia melakukan kesalahan tersebut. Kita hargai anak yang memang memiliki kebutuhan dasar sebuah kebebasan itu dalam diri manusia. Yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Apalagi anak-anak ya, sudah fitrahnya anak-anak, sudah kodratnya anak-anak itu bermain, dan bermain itu sangat menyenangkan. Makanya ketika belajar akan banyak anak yang belajar sambil bermain. Nah, untuk mensiasati itu kita buatlah pembelajaran sambil bermain, tetapi bermain yang punya makna, bermain yang mengena terhadap materinya, bermain yang akan bisa membuat anak belajar. Itu yang biasanya kita sebut dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi
Jadi ini adalah kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya masih ada kurang-kurangnya, nanti ke depan kita akan belajar bersama lagi mengenai penerapan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Santun? Ya Bu. Pak? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Jadi demikian yang saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat buat saya pribadi, buat Bapak Ibu semuanya, untuk menjadikan lingkungan sekolah kita berbudaya positif, menjadikan membimbing anak-anak kita untuk memiliki keyakinan kuat atas kedisiplinan yang positif, atas budaya dan membudayakan jiwa atau disiplin positif dalam diri dia di sekolah, ya di kelas, di sekolah, dan di rumah maupun di lingkungan masyarakat yang kita harapkan. Apa yang kita lakukan adalah untuk siswa dan untuk siswa menjadi lebih baik. Ya, demikian Bapak Ibu, semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan kemajuan pendidikan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Demikian dari saya.